Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Nisa Sofia, SPD MPDE, yang beranggotakan Agis Pioni Azza dengan NIM 21053050 dan saya sendiri Abdillah Sari dengan NIM 21053049 akan menjelaskan materi fungsi linear. Kepada Agis Pioni Azza dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasannya itu fungsi linear, kita harus mengetahui dulu apa saja materi yang akan dibahas hari ini, yaitu kemiringan dan titik potong, yang kedua persamaan garis lurus, yang ketiga hubungan dua garis lurus. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Fungsi linear pengertiannya adalah fungsi linear dinyatakan dengan fx sama dengan mx tambah n. Mn bilangan real dan n dan m tidak sama dengan 0. Yang wajib kita pahami yaitu fungsi linear pangkat tertinggi variabel bebasnya adalah 1. Variabel bebas itu adalah x. Karena x bisa diganti-ganti, makanya x disebut dengan variabel bebas. Rumus fungsi linear sama dengan y sama dengan mx tambah n, dengan mn elemen real dan n tidak sama dengan 0. Y sendiri yaitu variabel terikat, m yaitu gradien, x variabel bebas, dan n adalah konstanta. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Dalam menggambar grafik fungsi ada dua cara. Cara yang pertama yaitu tentukan pasangan-pasangan berurutan x, y dengan x adalah anggota domain dan y adalah bayangan dari x atau ring dengan menggunakan tabel fungsi. Yang kedua, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan dengan anggota domain berada pada sumbu mendatar atau sumbu x. Anggota ring berada pada sumbu tegak atau sumbu y. Yang ketiga, tentukan letak pasangan berurutan x, y pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik atau nokta. Hubungkan titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Contoh soal yang pertama yaitu gambarkan grafik fungsi y sama dengan x tambah 2 dengan x adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Penyelesaiannya diketahui fungsi y sama dengan x tambah 2 dan x adalah bilangan positif antara 1 dan 8. Ini berarti x-nya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kenapa 1 dan 8 tidak masuk? Karena dari soalnya sudah dijelaskan antara 1 dan 8. Tabel fungsi y sama dengan x tambah 2 dapat kita lihat di sini. Mencari y-nya tinggal dimasukkan saja ke fungsi x ini. Misalnya, x-nya diganti dengan 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kolom yang ketiga, x-nya diganti dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Dari mana mendapatkan x ini? Dari soal tadi yaitu x adalah bilangan positif antara 1 dan 8. Begitupun seterusnya hingga bisa digambarkan grafik fungsi seperti ini. Baiklah, contoh soal yang kedua dengan cara yang kedua. Pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x dengan syarat y sama dengan 0 hingga diperoleh koordinat a x1 dengan 0. Tentukan titik potong terhadap sumbu y dengan syarat x sama dengan 0 sehingga diperoleh koordinat b x0 dan y1. Ketiga, hubungkan titik-titik a dan b sehingga membentuk suatu garis. Contohnya, gambarkan grafik fungsi y sama dengan x tambah 2. Penyelesaiannya dapat kita lihat yaitu y sama dengan x tambah 2. Y tadi menjadi 0 karena y sama dengan 0, x sama dengan x tambah 2. Pindah ruas x ke kiri dan y pindah ke kanan 0. Sedangkan positif 2 menjadi min 2. Hasil yang kita dapatkan x sama dengan min 2. Selanjutnya mencari y. Mencari y tinggal langsung saja kita ubah x menjadi 0. Y sama dengan x tambah 2, y sama dengan 0 ditambah 2. Y sama dengan 2, berarti titik sumbu yang kita dapat adalah 0,2.
Dapat kita lihat dari grafik fungsi di sebelah. Materi selanjutnya yaitu kemiringan dan titik potong. Kemiringan dan titik potong sumbu memiliki pengertian yaitu pengertian kemiringan slope atau dari fungsi linear dengan satu variabel bebas X adalah sama dengan perubahan dalam variabel I terikat atau dependen dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas independen. Kemiringan garis sering kita namakan gradien. Biasanya kemiringan ini dapat dilambangkan dengan huruf M. Kemiringan dan titik potong ada 4 macam, yaitu garisnya mempunyai kemiringan positif karena menaik dari bawah ke kanan atau ke atas sehingga jika X menaik maka Y menaik juga. Garis mempunyai kemiringan negatif karena menurun dari kiri atas ke kanan bawah sehingga jika X menaik maka Y akan menurun. Kemiringan garisnya 0 karena X bertambah dan Y tetap konstan. Kemiringan garis tak tentu karena X konstan dan Y tetap. Kemiringan dan titik potong. Yang pertama, kemiringan positif yaitu kemiringan positif kalau M-nya positif, berarti grafik fungsinya seperti gambar yang di A. Kemiringan negatif berarti M-nya sama dengan negatif. Kalau kemiringan 0 berarti M-nya tidak ada, maka kemiringannya 0 dan sejajar dengan X. Yang keempat, kemiringan tak tentu berarti dia ke atas. Ada beberapa rumus gradien tergantung dari apa yang diketahui. Jika diketahui 2 titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jika diketahui persamaan garisnya, bentuk implisitnya yaitu Y sama dengan MX tambah C, M yaitu koefisien, dan bentuk eksplisitnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan M sama dengan min A per B. Jika diketahui sudut delta dengan delta adalah sudut antara garis terhadap sumbu positif, berarti M-nya sama dengan tangen. Kemiringan dan titik potong. Contoh soalnya yang pertama, A, X1 3, Y1 4, B, X2 4, Y2 3. Rumusnya yaitu M, Y2, Y1 per X2, X1. Langsung saja kita masukkan soalnya yaitu 3 kurang 4 per 4 kurang 3, maka dapat hasilnya min 1. Selanjutnya materi persamaan garis lurus akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abdillah Sari. Kepada Abdillah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Persamaan garis lurus melalui titik 00 dengan gradien sebesar M, maka dapat digunakan rumus Y sama dengan MX. Yang kedua, persamaan garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0N dengan gradien diketahui, maka dapat digunakan rumus Y sama dengan MX tambah N. Yang tiga, persamaan garis lurus yang melalui titik A, X1, Y1, dan gradiennya diketahui dapat digunakan rumus Y sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Yang keempat, persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, misal titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka dapat digunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Yang kelima, persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X1 dan sumbu Y pada Y1, maka dapat digunakan rumus X per X1 sama dengan Y per Y1 sama dengan 1. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan dari garis lurus yang melalui titik pusat 00 dan bergradien min 2. Y sama dengan MX, Y sama dengan min 2X. Contoh yang kedua,
Y sama dengan MX, persamaan yang kedua, Y sama dengan MX tambah N. Contoh soalnya, persamaan garis lurus yang melalui titik 0, min 2, dan M 3/4 adalah, cara penyelesaiannya yaitu, titik garis 0, min 2, dan M 3/4, yang ditanya persamaan garis. Cara penyelesaiannya yaitu, Y sama dengan MX tambah J, Y sama dengan 3/4X tambah min 2 kali 4. 4Y sama dengan 3X dikurang 8. Min 3X tambah 4Y tambah 8 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Contoh soalnya, tentukanlah persamaan garis Z yang melalui titik 4, 5 dan titik min 5,3. Diketahui titik A 4,5, titik B min 5 dan 3 dengan gradien 2/9. Jadi cara penyelesaiannya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Maka Y dikurang 5 sama dengan 2/9 dalam kurung X kurang 4. Lalu Y dikurang 5 sama dengan 2/9X dikurang 8/9. Y sama dengan 2/9X dikurang 8/9 tambah 5. Y sama dengan 2/9X dikurang 8/9 ditambah 45/9. Y sama dengan 2/9X dikurang 37/9. Persamaan keempat yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh soalnya, diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5, maka persamaan linearnya adalah 4Y dikurang 12 sama dengan dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 sama dengan X2 dikurang X1. Y dikurang 3 per 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang 2 per 6 dikurang 2. Y dikurang 3 sama dengan 2. Y dikurang 3 per 2 sama dengan X2 per 4. Lalu 4Y dikurang 12 sama dengan 2X kurang 4. 4Y sama dengan 2X tambah 8. Jadi Y adalah 2 tambah 0,5X. Persamaan selanjutnya yaitu X per X1 tambah Y per Y1 sama dengan 1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X sama dengan 6 dan sumbu Y pada Y sama dengan 3. X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. X per 6 ditambah Y per 3 sama dengan 1. 3X tambah 6 per 12 sama dengan Y sama dengan min 3X tambah 18. Jadi hasilnya adalah min 1 per 2X tambah 3. Materi selanjutnya yaitu hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus yaitu 1. Berimpit. Dua buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Yang kedua sejajar. Apabila dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis satu sama lain sama dengan garis yang lain. M1 sama dengan M2. Yang ketiga berpotongan, yaitu di mana dua buah garis berpotongan apabila kemiringan garis satu tidak sama dengan kemiringan garis lainnya. M1 sama dengan tidak sama dengan M2. Yang ketiga tegak lurus. Dua buah garis tegak lurus apabila kemiringan baris yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan baris yang lain dengan tanda yang berlawanan. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Contoh grafik hubungan dua garis lurus.
Satu, grafik berpotongan. Grafik berpotongan yaitu ketika M1 tidak sama dengan M2. Oleh karena itu ia bisa berpotongan. Yang kedua, grafik sejajar. Apabila M1 sama dengan M2, enggak kemiringannya sama, tetapi nilai C-nya berbeda. Yang ketiga, berimpit. Yang berarti grafiknya bergabung, M-nya sama dan N-nya sama. Yang keempat, grafik tegak lurus, yaitu apabila M1 dikali M2 sama dengan min 1, maka menghasilkan grafik yang tegak lurus. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.